Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratama Ganang Widayaka, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021 pada angkatan 6 dan kelompok 3. Agenda pembahasan pada video kali ini yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga world of government. Langsung saja pada materi kita yang pertama terkait manajemen ASN. Apa sih pengertian dari manajemen ASN? Ya, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki dasar, etika profesi, dan bebas dari intervensi politik, kemudian bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang pertama tentang kedudukan ASN. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, pegawai ASN adalah PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya. Kemudian, kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya terkait peran ASN itu sendiri. Peran ASN terbagi menjadi dua yang dijelaskan sebagai fungsi ASN dan tugas ASN. Tugas ASN yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, tugas ASN meliputi 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Apa sih hak dan kewajiban ASN? Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas sampai dengan pengembangan kompetensi. Kemudian P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, sampai pengembangan kompetensi. Setelah dijelaskan hak-hak yang diperoleh oleh ASN, maka sekarang kita membahas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh ASN itu sendiri, yaitu 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kepengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucap, dan tindakan kepada setiap orang yang baik dalam luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir atau yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian apa sih kode etik dan kode perilaku ASN? 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya.
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait sistem merit. Apa sih sistem merit itu? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Agenda pembahasan yang kedua berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terkait pelayanan publik, pengertian dari pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemahaman pelayanan publik yang pertama, pelayanan publik merupakan hak WNI sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip pelayanan prima ada 9. 1. Partisipasif. 2. Transparan. 3. Responsif. 4. Tidak diskriminatif. 5. Mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. 7. Aksesibel. 8. Akuntabel. Dan 9. Berkeadilan. Selanjutnya kita akan membahas terkait etika dan etiket. Terkait etika, yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak atau kesusilaan atau adat kebiasaan yang biasanya berkaitan erat dengan perkataan atau moral. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis atau etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik. Biasanya berkaitan dengan hubungan baik antara sesama manusia. Kemudian perbedaan antara etika dan etiket antara lain, etika menyangkut cara sesuatu perbuatan yang harus dilakukan manusia. Sedangkan etiket menyangkut cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Kemudian etika selalu berlaku dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Selanjutnya, etika bersifat absolut, sedangkan etiket bersifat relatif. Dan yang terakhir, etika menyangkut manusia dari segi dalam, sedangkan etiket memandang manusia dari segi lahiriah. Apa sih dasar dari etiket itu? Yang pertama, politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain. Yang ketiga, atentif, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain. Yang keempat, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain. Yang kelima, tolerance,
yaitu sikap tegang rasa terhadap orang lain. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir atau nomor 7, self-control, yaitu sikap menguasai diri sendiri dan mengendalikan emosi. Sedangkan manfaat etiket yang pertama adalah memudahkan hubungan baik dengan setiap orang dan membaca situasi. Yang kedua, mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain. Yang ketiga, lebih dulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dulu. Yang keempat atau terakhir, untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Kita lanjut pada agenda yang terakhir atau agenda yang ketiga yang membahas tentang Whole of Government. Apa sih pengertian dari Whole of Government? Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kenapa sih kita melaksanakan dan mengimplementasikan Whole of Government? Terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor internal, faktor eksternal, dan konteks keindonesiaan. Faktor eksternal itu sendiri dengan adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan faktor internal yaitu dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Sedangkan yang ketiga terkait konteks keindonesiaan, yang berarti keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Praktek atau contoh pelaksanaan Whole of Government dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang bersifat administratif. Contohnya, penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor Samsat. Yang kedua, terkait pelayanan jasa. Contohnya, pelayanan yang menghasilkan berbentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian yang keempat, pelayanan regulatif, seperti penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sekian pembahasan terkait learning journal dengan materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.